tapi dalam hati kita jangan ada perbedaan. Siapa yang percaya bahwa Allah kita Allah yang setia? Walaupun mungkin sahabat kita, teman-teman kita meninggalkan kita, bahkan mungkin keluarga kita, bahkan orang tua kita meninggalkan kita, tapi Tuhan gak pernah meninggal kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya undang untuk kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bisa datang hadir di tempat ini karena kerinduan kami Tuhan untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan kami ada di tempat ini, tapi kami benar-benar mau untuk merasakan hadirat-Mu. Kami mau benar-benar merasakan Engkau nyata dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami pulang ke rumah masing-masing membawa sesuatu yang baru, dan kami pulang tidak dengan yang sama Tuhan. Kami datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari kita sama-sama yang ini.
Bapak Ibu, walaupun apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, mungkin masa lalu buruk kita, tapi satu hal yang saya yakini juga, kalau Tuhan itu sungguh mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Bahkan saat ini, Tuhan tuh rindu sama kalian masing-masing pribadi. Tuhan tuh rindu, kalian rindu sama Dia. Sangat-sangat rindu untuk kalian datang dengan serius, dengan hati yang menyembah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jangan kalian terpuruk dengan masa lalu kalian, tapi yang kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Amin. Mari kita sama-sama dengan keseriusan hati kita nyanyikan lagu ini bahwa Tuhan ini benar-benar Allah yang setia. Walaupun kami gak setia,
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur kepada untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati. Kalau sebentar kami akan dengarkan firman. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Roh Kudus Engkau memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami akan firman, supaya kami boleh mengerti dan memahami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Senang kita boleh bersama-sama, boleh berjumpa dan berjumpa dalam ibadah kita pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu kali ada seorang yang menyampaikan kepada saya, kami ngobrol dengan dia seorang pengusaha dan dia punya sales, dan waktu itu dia ini ketahuan bensin belinya BBM-nya dimarkup. Kan sebetulnya kan tahu nih, orang itu kan pasti tahu berapa kilometernya ke sana, kira-kira berapa habisnya BBM, tapi ditambahkan, dan tambahnya itu tidak sedikit, dan kemudian dari beberapa penjualan agak ketahuan, saudaraku, ketahuan. Terus kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan dia, lah terus tindakannya kamu apa? Lah kita kan mengasihi gitu. Jadi, ya terus gimana? Ya saya ampuni. Nah terus dia kerja lagi. Dan beberapa waktu kemudian orang ini diulang lagi kesalahan yang sama. Dan orang ini apa sikapnya? Ya diampuni lagi katanya. Nah saudara, ada kadang-kadang orang salah menerapkan dalam satu prinsip, ya. Jadi harusnya memang dia mengampuni, betul. Kalau dia minta maaf, dia harus mengampuni, betul. Tetapi kadang-kadang orang hanya melihat dari satu sisi saja, tidak melihat dari sisi yang lain. Nah, kita belajar, Tuhan memberikan contoh, memberikan satu contoh kepada kita, dan hari ini kita akan mau belajar. Ya, saya beri judul khotbah saya, lembut dan tegas. Dua hal yang ada dalam satu pribadi Tuhan. Dia penuh kelembutan, tapi dia juga tegas. Nah, dalam hal apa saja dia lembut, dan dalam hal apa saja dia tegas. Ya, nah ini kita mau belajar supaya apa? Supaya kita jangan salah menerapkan. Kita jangan salah mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akhirnya ya banyak orang melihat orang Kristen itu gampang dibodohin orang. Ya, padahal Tuhan berkata dua sisi yang lain hendaklah kamu tulus, ya, cerdik seperti ular, tetapi juga harus tulus seperti merpati. Kalau cerdik tanpa tulus, maka orang akan punya kecenderungan untuk menjadi licik. Tapi kalau tulus saja tanpa cerdik, maka dibodoh-bodohin orang. Ya, diakalin terus. Orang bilang bahasa sekarang dikadalin orang lainnya. Kenapa? Karena tulus tanpa cerdik. Ya, nah kita akan mau belajar hari ini. Kita coba lihat dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Supaya kita belajar sebagai orang tua, kemudian sebagai pribadi kita bisa menerapkan ini kepada anak kita dan kepada di mana kita berada. Kalau kita berusaha, kita bekerja, kita perlu menerapkan prinsip ini. Roma 11 ayat yang ke-22. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya.
Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Konteks ayat ini bicara tentang orang Yahudi, orang Israel, karena pada waktu itu mereka menolak Yesus. Dengan cara apa? Mereka menyalibkan Yesus. Dan kemudian karena mereka menolak itu, kemudian Tuhan memberikan anugerah kepada bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu didominasi oleh orang Yunani dan Romawi, ya, orang di luar bangsa Israel. Nah, kemudian dikatakan waktu itu orang-orang di luar Israel banyak yang sudah menjadi percaya. Nah, orang-orang di luar Israel yang sudah menjadi percaya itulah kemudian Tuhan berkata, Rasul Paulus dia tuliskan kepada jemaat yang ada di kota Roma, yang memang waktu itu didominasi oleh orang-orang non-Israel. Dia beritahu kepada jemaat itu bahwa Tuhan itu perhatikan, katanya. Ada waktunya Tuhan itu punya kemurahan, tapi dia juga perhatikan juga selain kemurahan Tuhan, perhatikan juga apa? Kekerasan. Jadi orang Israel yang menolak Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan buktikan kekerasannya itu dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi nanti dikatakan akan ada waktunya pintu itu tertutup bagi bangsa-bangsa lain, dan pintu itu hanya terbuka bagi bangsa Israel. Ada waktunya nanti, ya, nanti dikatakan di akhir zaman nanti, di waktu peperangan Harmagedon, di mana pada waktu itu orang Israel sudah terjepit keadaannya, barulah kemudian Tuhan katakan Tuhan berbalik lagi, mereka berbalik kepada Tuhan dan hati Tuhan ada pada mereka, dan pada waktu itu mereka berkata, Engkaulah Yesus, Engkaulah Mesias, dan pintu anugerah kesempatan itu sudah selesai bagi bangsa-bangsa lain. Nah, ini secara umum, ini background sejarahnya. Nah, untuk itu saudaraku, dalam aplikasinya hidup kita sehari-hari, apa yang kita bisa pelajari? Perhatikan kemurahan Tuhan, tapi perhatikan juga kekerasan. Inilah kemurahan Tuhan, itulah bukti kelembutannya Dia. Tapi kekerasannya Tuhan, itulah ketegasannya Tuhan. Ya lembut, tapi Dia tegas. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan coba lihat bagaimana kita memperhatikan kemurahan Tuhan. Ya, kita belajar kembali dari anak sulung dan anak bungsu. Berapa kita lihat ini satu contoh yang sangat. Minggu lalu kita belajar bagaimana anak bungsu dan anak sulung dua-dua terhilang, satu terhilang di luar rumah, satu terhilang di dalam rumah. Sama-sama terhilang. Tapi Tuhan katakan orang yang bisa mendapatkan kasih Bapa adalah orang yang mau berbalik dekat dengan Bapa. Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana. Nah, kondisinya pada waktu itu si anak sulung dia sudah meminta haknya sebelum bapaknya meninggal. Harusnya kan warisan ini diterima oleh si anak pada waktu bapaknya sudah meninggal. Tapi bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisannya. Dan kemudian dikatakan dia sudah mendapat warisan itu, dia jual semua properti yang dia punya, tanah, rumah, apa saja yang dia punya, dia tunaikan semua dan kemudian dia pergi. Dia tinggalkan rumah bapaknya dan dia pergi menurut apa kata hatinya. Berfoya-foya, habiskan harta itu. Saudaraku, orang bilang gini, gunung sebesar apapun kalau dikeruk tiap hari habis juga. Betul tidak ya? Harta sebanyak apapun kalau tiap hari dihabiskan, diambil terus, ya lama-lama habis juga dia. Nah, untuk itu anaknya mengalami keadaan seperti itu. Terjadilah di mana kondisi dia miskin, bahkan bukan hanya miskin, melarat. Melarat itu kira-kira bayangan Bapak Ibu seperti apa? Kalau dia sudah dalam keadaan miskin dan kemudian melarat, artinya bajunya pun tinggal yang melekat di badan. Kira-kira kan begitu. Nah, kondisinya pada waktu itu dia bekerja. Dia mau kerja karena tidak ada uang lagi untuk makan. Orang tidak mau kasih dia makanan lagi. Mungkin udah bosan.
Ya, tiap hari minta sama si A, besok minta sama si B, dia gilir aja. Lama-lama kan orang jadi tidak mau lagi. Akhirnya dikatakan dia melarang, dia mau kerja di tempat peternakan babi. Diterima bekerja. Dia orang Israel. Ya, saya sampaikan minggu lalu dia orang Israel. Menurut orang Israel dalam hukum Taurat, babi itu salah satu binatang yang memang diharamkan, tidak boleh dimakan menurut hukum Taurat. Nah, saudara, dan kemudian dia harus bekerja di sana. Harusnya dia tidak boleh, tapi tidak ada pilihan. Nah, ini hanya memberikan satu gambaran bagaimana kejatuhan seseorang yang tinggalkan Tuhan. Orang itu akan tinggalkan Tuhan dan kemudian dia akan jatuh sehabis-habisnya, sehancur-hancurnya. Dan iblis itu tidak pernah punya belas kasihan. Satu kali dia habiskan seseorang, dia akan habiskan sehabis-habisnya. Tidak ada belas kasihan bagi iblis. Nah, untuk itu saudara, dan dikatakan anak ini, dia tiba-tiba dikatakan gini, dia menyadari keadaannya. Kenapa? Karena dia ingin makan makanan babi. Tidak dikasih, saudara. Artinya apa? Nilai seekor babi itu lebih tinggi daripada orang anak bungsu. Kenapa? Dia ingin makan makanan babi aja. Yang punya babi bilang ini, tidak boleh. Artinya apa? Hidup babi itu lebih berharga daripada dia. Begitu hancurnya anak. Cuma titik baliknya, bahwa dia menyadari keadaan. Ternyata aku ini, waktu aku tinggalkan rumah bapak, aku hancur. Dia menyadari keadaannya dan kemudian dia katakan ini, aku akan berbalik. Aku akan ketemu dengan bapak, aku akan minta ampun sama dia, dan kemudian aku akan berkata, aku tidak punya hak lagi untuk jadi anak bapak. Terima saja saya sebagai budak, orang bekerja di tempat bapak. Itu katanya. Dan dia menyadari keadaannya dan kemudian dia kembali ke rumah bapak. Banyak orang menyadari tapi tidak bertindak. Nah, ini kita melihat orang ini dia menyadari dan kemudian dia bertindak, anak bungsu ini. Dan dia kembali. Yang kita mau belajar tentang kemurahan Tuhan. Bagaimana saudaraku, saya sengaja menceritakan latar belakangnya ini supaya kita tahu. Dia dalam keadaan melarat, saya katakan tadi baju tinggal di badan. Bekerja di tempat peternakan babi. Ya. Yang pasti saudaraku, kalau saudara boleh tahu, kira-kira membayangkan nih, kira-kira bau orang ini kayak apa? Saudara pakai masker 5 lapis pun akan tetap tercium baunya. Saking baunya orang ini. Kira-kira begitu ya. Pakai masker berapa lapis pun orang sudah begitu melarat. Tidak punya apa-apa lagi. Baju ini kalau boleh, baju yang di badan pun dia akan jual. Cuma siapa yang mau beli baju yang sudah hancur, rusak begitu, bau begitu. Dan pada waktu dia berbalik kepada Bapa, dari jauh dikatakan dalam Lukas pasal 15 itu ayat dari 19 sampai 22, dari jauh bapaknya lihat ada anaknya sedang datang menuju ke rumahnya kembali. Bapak itu berlari menghampiri anak itu. Begitu dia ketemu, kemudian apa yang bapak lakukan? Nah, kita baca ya. Lukas 15 ayat 19 sampai 22. Lukas 15 ya, saya akan bacakan ini. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh ya, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anda bisa lihat, begitu dia lihat anaknya datang dari jauh,
yang lari, peluk dia, mencium dia. Apakah dia begitu dia dekat, katanya, mandi dulu. Begitu yang bapak ini lakukan, ya peluk anak, dia cium. Apa artinya, saudara? Tuhan itu menerima kita apa adanya. Kalau kita mau datang kepada Dia, yang penting kita tahu tidak keadaan, kita menyadari tidak keadaan. Kalau kita salah yang ngomong itu sama Tuhan, aku ini salah Tuhan. Aku ini berdosa kepadamu Tuhan. Aku datang sama kepadamu, minta ampun Tuhan. Kalau memang salah, ya datang aja sama Tuhan, akui. Tuhan itu menerima kita, dia tidak tunggu kita dulu, nanti kamu baik dulu ya, kalau kamu sudah bersih, kamu tidak berdosa, kamu tidak lakukan kesalahan, baru kamu datang kepada aku. Enggak. Dia terima kita apa adanya. Dan apa keadaan kita saat ini? Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Yang penting bagaimana kita menyadari keadaan kita butuh Tuhan, dan kemudian kita datang kepada Dia, maka Tuhan yang akan berlari datang, peluk dan cium kita. Artinya apa? Aku terima engkau. Satu kali, dan ini sebetulnya harusnya kita malu, sudah sebagai orang Indonesia kita malu. Kenapa? Karena ada seorang hamba Tuhan, Jim Alan Yost, yang terkenal dengan nama Jim Yost dari Amerika. Suatu hari suami istri mendedikasikan hidupnya untuk pergi di daerah yang dimana Injil belum ada. Di mana tempatnya? Di Papua. Di kampung yang tidak pernah terjamah oleh Injil. Pernah mengalami istrinya mau diperkosa oleh orang, mengalami keadaan sakit malaria dan hampir mati. Orang luar negeri dan saudara, tapi punya hati untuk orang Indonesia. Kenapa kita orang Indonesia kadang-kadang kita mengabaikan sesama kita? Karena urusan masing-masing lah, ngapain sibuk-sibuk mikirin orang lain. Karena kita perlu bertanya, kok kita ini cuek aja, masa bodoh aja dengan rekan-rekan sesama kita yang terdekat dengan kita, mungkin di daerah Mentawai yang makin lama makin persentasenya yang Kristen makin mengecil. Kita biarkan saja atau bagaimana? Nah saudara, dan orang ini mendedikasikan hidupnya, tinggalkan kemewahan untuk tinggal di Amerika dan mau tinggal di pedalaman, makan makanan yang apa yang mereka makan. Nah saudara, dan dia suatu kali katakan begini, dia mulai pelayanan untuk apa? Karena Papua itu salah satu cara untuk menghancurkan Papua. Ternyata orang-orang ini mulai memikirkan cara-cara yang jahat. Dengan apa? Kirim miras, minuman keras ke sana. Kenapa? Karena ternyata orang-orang di sana mudah, ya begitu kesal sedikit, kecewa, mabuk. Tingkat HIV tertinggi di Indonesia itu Papua, 44%. Tingkat narkoba apa yang ada di Jakarta itu di Papua ada, jenis narkoba ada. Nah saudara, mereka kaya tanahnya tapi mentalnya hancur. Kenapa? Sengaja mungkin dihancurkan. Jadi satu generasi ini bisa habis. Dan dia punya peduli. Bagaimana katanya dia bisa merangkul mereka? Cuma satu. Tidak usah menuntut apa-apa dari Allah. Terima mereka apa adanya. Dan apa yang bisa membuat orang-orang itu dimenangkan, saudara? Cuma satu, belajar menerima orang lain apa adanya. Tanpa harus menuntut, kamu harus begini, harus begitu, lakukan ini, harus lakukan ini. Kadang-kadang itu terlalu banyak menuntut. Baik terhadap pasangan suami istri maupun orang tua dan anak. Kita berharap kamu harus begini. Kamu kalau tidak lakukan ini, maka aku tidak lakukan ini. Kalau kamu tidak berbuat begini, maka aku tidak lakukan ini. Kita terlalu banyak menuntut, tidak belajar menerima.
pasangan kita apa adanya. Tidak belajar menerima sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita apa adanya. Tapi kita tuntut dia dulu harus berubah baru aku berubah. Ini yang kadang-kadang sulit. Kamu harus berubah, tunjukkan perubahanmu baru aku akan berubah. Akan bisa terjadi begitu. Justru kita yang mesti belajar menerima apa adanya. Ini langkahnya. Seperti Bapak, inilah belajar dengan kemurahan. Seorang Bapak, inilah hati Bapak. Ya, saya bicara hati Bapak ini bukan berarti untuk yang wanita, enggak. Ini kita bicara tentang hati Bapak surga. Inilah hati. Dia mau terima orang dalam keadaan bau masih kotor, dia peluk dan dia cium anaknya. Bisakah saudara kita lakukan? Ya kita bisa belajar. Kalau Bapak bisa lakukan, harusnya kita juga bisa lakukan. Kalau Yesus sudah pernah belajar menerima kita, ya, kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8 katakan begini, bahwa Tuhan menerima kita, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah baik. Amin? Enggak ya? Atau kita baca dulu, ya? 2-3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan kita sudah baik, kita sudah memperbaiki diri kita, baru Dia terima kita, baru Dia tunjukkan kasih-Nya. Enggak. Justru dikatakan Dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita waktu kita masih berdosa. Bukan waktu kita masih terus berbuat dosa, beda ya. Waktu kita masih berdosa, apa adanya kita, itulah Dia terima. Makanya saudaraku, Allah itu tidak pernah lihat masa lalu kita. Yang Dia lihat adalah hari ini dan masa depan kita. Apapun tidak masalah, seperti apa orang tua kita. Tidak peduli latar belakang orang tua kita seperti apa, miskin, susah, tidak masalah. Yang Tuhan lihat itu hari ini dan masa depan kita. Bahwa di tangan Tuhan, Dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Selagi kita masih berdosa, yang penting apa? Datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Sadar bahwa kita ini harus mengandalkan Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Saudara, Tuhan terima kita apa adanya. Bukan karena ada apanya, tapi Dia terima kita apa yang ada. Ngomong aja, Tuhan, aku ini punya kelemahan. Tuhan, aku ini suka marah, emosi ini kok meledak-ledak. Tuhan, aku ini kok seperti ini Tuhan. Aku ini kok sulit mengampuni. Kenapa Tuhan? Tolong aku Tuhan. Tuhan, kenapa aku ini kok lihat orang itu rasanya bikin makan aja semua Tuhan. Datang sama Tuhan. Yang penting kemudian Tuhan bicara, sadar keadaan kita. Oh, ini yang harus aku perbaiki. Perbaiki. Datang kepada Tuhan, Tuhan terima kita, dan kemudian Tuhan akan memperbaiki. Ingat minggu lalu sudah saya sampaikan, jubahnya Dia ganti, Dia berikan cincin, Dia berikan kasut atau sepatu. Identitasnya, otoritasnya dikembalikan, dan kemudian statusnya. Tapi langkahnya Dia menyadari keadaannya. Nah saudaraku, Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Dia sangat murah, penuh dengan kemurahan. Kasih-Nya besar. Dia terima kita apa adanya. Maka Dia tidak lihat masa lalu kita. Ya, anak ini, anak bungsu ini, kan tadi ayat yang kita baca, dia bilang, Bapak, jadikan aku sebagai orang upahan Bapak. Tapi apa yang Bapak lakukan? Tidak. Statusmu adalah anak. Statusmu adalah anak. Saudaraku, waktu kita datang kepada Tuhan, kita menjadi percaya kepada Dia, maka Tuhan berkata kepada kita, statusmu adalah anak, orang merdeka, hamba kebenaran, tidak lagi hamba dosa, tapi engkau adalah anak Tuhan, anak Raja,
hamba Tuhan, hamba kebenaran. Dan itu status kita. Kita tidak lagi hamba dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengembalikan status kita, identitas kita. Dan Dia berikan otoritas itu kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari belajar kemurahan Tuhan. Kalau sudah mengalami sesuatu, jatuh lagi dalam dosa, katakan Tuhan. Selagi kau menyadari keadaan dan engkau tidak sedang bermain-main dengan Tuhan. Tuhan, aku berdosa. Sadar, ngomong dengan terus terang, aku salah Tuhan, aku berdosa. Tuhan bilang, Tuhan akan ampuni. Sekalipun dosa, kata Tuhan, merah seperti kayu kesumpah, ya, merah yang kental sekali. Tapi Tuhan bilang akan dibuat putih seperti bulu. Seperti apapun dosa itu, kalau kita mau datang kepada Tuhan, pasti. Lalu Tuhan itu melihat hidup kita. Dia melihat bukan masa lalu kita, tapi dia lihat masa depan kita. Saya ceritakan satu tentang kemurahan Tuhan sebelum kita belajar tentang kekerasan atau ketegasan. Suatu kali ada seorang ibu satu gereja, dia bilang begini, Tuhan bicara begini, dia sampaikan. Kali berikutnya kemudian dia sampaikan lagi, Tuhan bicara dan dia sampaikan lagi. Nah, lama-lama ada seorang yang merasa jengkel. Orang ini kok selalu Tuhan, ibu ini bilang Tuhan bicara. Suatu kali dia pengen ngetes gitu. Dia pengen ngetes si ibu ini. Kemudian dia bilang, Ibu, nanti Ibu tolong tanya sama Tuhan. Dan Tuhan jawab apa? Apa dosa saya minggu lalu? Oh baik Pak, nanti minggu depan kita ketemu, saya akan kasih tahu. Jadi Bapak ini cuma pengen tes saja, tanya sama Tuhan, apa dosa saya di minggu lalu? Dan saya juga tidak ingat, kata Bapak ini pura-pura dia memang ya cuma namanya juga cuma tes, mau coba mencobai ya. Nah, kemudian minggu depan ketemu dengan ibu. Ketemu lagi, gimana Bu? Apakah Tuhan sudah bicara dengan ibu? Dan apa? Tuhan kasih tahu apa kepada ibu? Oh iya Pak, saya sudah berdoa dan kemudian Tuhan bilang, tidak ada tuh. Kok bisa tidak ada, kata Bapak ini? Apa dulu saya melakukan Bu? Karena kan Bapak sudah minta ampun. Jadi Tuhan bilang tidak ada lagi. Karena apa yang sudah Bapak minta ampun kepada dia, Tuhan bilang nggak ada lagi. Dosa itu bukan di tip X sebetulnya. Nanti ya, kalau saudara tahu di tip X, anak-anak milenial masih tahu tip X nggak? Masih ya? Tip X ya, ditimpa aja, kelihatannya tertutup tapi masih ada bekas tip X-nya itu. Dosa itu udah di tip X sudah. Bekasnya itu tidak ada lagi. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, minta ampun, tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kemarin dosa apa? Apa yang kau sudah akui? Dianggap tidak ada lagi. Kenapa? Ya memang sudah engkau akui. Dan aku bilang, seperti firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut. Ya, saudaraku, sudah bisa tahu berapa jaraknya antara timur dan barat alam semesta ini? Ada yang bisa ukur. Dan Tuhan bilang sejauh timur dari barat. Berarti apa? Cara yang tidak terhitung. Tuhan bilang, kalau engkau akui dosamu, maka dosamu itu putih, bersih, nggak ada lagi bekasnya. Kenapa? Sudah kita akui. Makanya saudaraku, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Jadi untuk kita belajar ya, jangan coba-coba ingat masa lalu kita tentang dosa kita masa lalu. Apa ya aku lakukan?
Apa ya? Nah, dalam hubungan sesama pun kita mesti belajar ya. Dalam hubungan sesama, suami istri, orang tua anak, jangan sesuatu yang kita sudah selesaikan, jangan coba diungkit-ungkit lagi. Nanti tidak akan pernah selesai. Ya, yang sudah diselesaikan ya kita mesti belajar. Ya sudah selesai gitu. Mesti belajar. Ya. Nah, perhatikan juga kekerasannya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang ini, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, apa? Tebanglah dia. Saudara lihat, ada pohon ara tumbuh di kebun anggur. Jadi saudaraku, sebetulnya firman Tuhan itu tidak sulit. Kalau saudara nanam areal pohon mangga, kebun mangga, kemudian di tengah pohon mangga rambutan satu. Ini kan aneh kan? Betul ya? Kebun anggur tiba-tiba tumbuh pohon ara. 3 tahun waktu memang bagi pohon ara. Sebelum 3 tahun harusnya dia sudah menghasilkan sesuatu dan ditunggu. Artinya apa begini Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita. Ini belajar tentang kekerasan Tuhan. Dia memberi kesempatan kepada kita, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, kesempatan Tuhan berikan. Tetapi kesempatan ini ada waktunya juga. Dia memberi kesempatan, tapi ada waktunya, ada batas waktu yang dia berikan. Belajar kita tentang kemurahan Tuhan. Tapi firman Tuhan juga berkata, Allah tidak mau, tidak rela dirinya dipermainkan. Allah tidak mau dipermainkan. Ya, nah untuk itu saudara, belajar tentang kekerasan Tuhan, bahwa kesempatan betul Tuhan berikan, tetapi ada batas waktu yang Tuhan tetapkan. Dan batas waktu ini tidak ada satu orang pun yang tahu kapan itu waktu. Batas waktu ini, ingat, akan selalu ada batas waktu dari segala sesuatu. Pengkhotbah katakan, apapun yang ada di muka bumi ini ada waktunya. Jadi kalau saudara sekarang sedang mengalami kesulitan, ada waktunya kesulitan itu akan berakhir. Amin? Amin? Saudara sedang mengalami masa keadaan yang buntu, ada waktunya, ada jalan keluar. Saudara sedang mengalami apapun hari ini, kesedihan yang mendalam, Tuhan bilang ada waktunya. Tuhan akan ganti kesedihan dengan kegembiraan. Segala sesuatu ada batas waktunya. Untuk itu ingat kekerasan Tuhan. Lala gampang, atau saya masih sehat, usaha saya masih bagus, nilai masuk sekolah saya bagus-bagus, saya minta juga apa-apa, naik kelas juga, tamat juga, lulus juga, bisa kerja juga. Saya putusan tidak masalah, tuh hidup juga, anak-anak saya baik juga. Sudah aku jangan lupa,
Ada batas waktu dalam segala sesuatu. Dan kita tidak pernah tahu apakah ini last calling, panggilan terakhir. Kalau sudah pergi ke bandara, sudah akan berangkat ke Jakarta, kemudian dia katakan begini, panggilan terakhir kepada penumpang, pesawat ini untuk segera naik ke pesawat. Tunggu aja lah. Begitu pintu tertutup, pramugari akan berkata, no way, nggak ada lagi. Kenapa? Pintu sudah tertutup. Semua persiapan sudah dilakukan, selesai sudah. Kenapa? Untuk segala sesuatu ada batas waktu. Ya, mari sadari bahwa Tuhan itu tegas. Kalau dia sudah bilang, kasih kesempatan 1 tahun lagi. Ingat apa yang dia bilang? Jika tidak, apa yang dilakukan? Tebang. Kalau sudah pohon ini ditebang, tunggu keringnya dibakar, habis. Saya pernah melihat, nggak ngalami, tapi saya berdoa berharap untuk saya tidak melakukan itu. Saya melihat ada orang yang memang sudah dikasih kesempatan dalam pelayanan ini, aduh nangis dia saudara. Dan ini bukan satu orang, ada banyak orang. Nangis, kenapa keadaan saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa? Karena dia mengabaikan batas waktu. Batas waktu dia untuk berbalik kepada Tuhan. Batas waktu dia untuk memperbaiki tingkah lakunya. Batas waktu dia untuk tidak berbuat dosa lagi. Dia abaikan. Nangis pun ada lagi juga. Dan ini saya mau ngomong apa lagi? Saya tinggal bilang aja, ya sudahlah setia. Kalau dibilang ya udahlah terima nasib lah. Kan terang kasar bilang begitu ya. Ya udah terima nasib lah. Ya sebagai hamba Tuhan nggak mungkin juga saya bilang ya udahlah terima nasib dulu lah. Kamu yang berbuat begitu. Memang ada kemurahan. Tapi ingat, Tuhan itu tegas. Kamu lupa, tidak berbuat potong pada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah memberi kesempatan. Dia sudah beri kesempatan. Dia kasih kesempatan. Selagi kita masih hidup, pakai kesempatan kemurahan Allah itu. Tapi ingat juga, Dia Allah yang tegas. Betul dia murah hati, tapi dia tegas, sangat tegas. Kalau dia bilang, malaikat potong, habis juga, habis, betul habis. Tunggu aja, kering, dan habis, betul-betul sehabis-habis. Mari kita mau belajar juga. Punya hati yang seperti hati Bapa, itu wajib, harus. Hati yang penuh dengan kemurahan, iya. Tapi kita juga belajar punya sikap Bapa yang dalam kemurahannya, yaitu punya sikap tegas terhadap apa? Ya, tadi ayat Roma yang kita baca tadi dikatakan, jika kamu tetap di dalam kemurahan, jika tidak, kamu pun akan tidak. Firman hari ini, baik kita yang dengar maupun yang di rumah ataupun mungkin yang dengarkan hari-hari berikutnya, bisa jadi ini suara. Mungkinkah ini last calling buat kita? Enggak pernah tahu. Tapi jangan tunggu last calling, panggilan terakhir, dan kemudian kita abaikan dan lewat begitu saja. Seperti yang Alkitab katakan terhadap Esau, dengan air mata darah yang keluar, tidak ada kesempatan lagi untuk dia bisa memperbaiki diri. Dia lembut tapi tegas.
Biarlah kita juga memiliki karakter ilahi yang seperti ini. Punya hati yang lembut. Belajar menerima orang lain apa adanya. Terbuka lebar hati kita terhadap pengampunan. Hati kita lembut. Tapi kita juga tegas terhadap orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan. Pada waktu dia tidak mau memperbaiki masalah. Maka saya ngomong dengan teman Thierry. Kasih nggak seperti itu. Kasih betul mengampuni. Tapi kesalahan orang tetap harus ada hukuman. Kalau kamu tidak pernah menghukum dia, maka tunggu aja. Dia akan mencari cara yang lebih baik untuk menipu kamu lagi. Dan terbukti kemudian sampai akhirnya sudah menghabiskan uang orang ratusan juta, baru dia berhenti kamu orang. Buat apa? Dah habis banyak, baru dia berhenti. Orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, untuk apapun dia tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, untuk apapun nggak bisa dipercaya. Baru bisa buktikan. Baru bisa buktikan. Saya ceritakan ini karena melihat banyak kasus. Memang tidak bisa digeneralkan, tapi hampir semuanya bisa. Orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Rumah tangganya pun dia di rumah tangga dia tidak bisa dipercaya. Sebagai orang tua dia tidak bisa dipercaya. Sebagai anak dia tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena untuk uang orang lain dia tidak bisa percaya. Dia tidak bisa bertanggung jawab, apalagi untuk punyanya sendiri. Miliki karakter ilahi seperti Bapa kita. Lembut tapi tegas. Ada waktunya kita punya kemurahan hati, tapi ada waktunya kita harus tegas. Tegas terhadap apa? Terhadap dosa kita harus tegas. Ya, tidak. Terhadap yang lain mungkin kita boleh punya tolak ansur, tapi terhadap dosa kita harus tegas. Ya, dan dosa yang ini tidak, ya tidak. Nah, saudaraku, saya berdoa. Hari-hari ini kita sedang membangun diri kita, manusia rohani yang kita bangun terus. Apa yang harus kita lakukan? Miliki karakter ilahi ini. Kita lembut, miliki hati yang lembut, tapi juga tegas. Kita pemaaf, kita bermurah hati, tapi terhadap kesalahan ada waktunya nanti kita juga harus memberikan penghukuman. Mungkin orang tua dengan anak pun hal yang sama kita harus lakukan. Ada kalanya kita beri pengampunan, tapi ada waktunya anak pun harus dihukum. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang kelewatan, anaknya 3 hari tidak boleh makan, ya mati loh saudara ya. Jangan hukuman itu yang wajar. Tidak boleh main game misalnya, itu kan hukuman, gitu ya. Biasanya boleh main game Sabtu, Minggu, hari ini, Minggu ini tidak boleh main game, tapi jangan hukumannya yang tidak masuk akal. Seminggu kamu tidak boleh makan, nanti sudah masuk penjara, karena dianggap melalaikan tanggung jawab, gitu ya. Nah, mari kita mau belajar dalam kehidupan ini, belajar bersama-sama, miliki karakter ilahi. Bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena kita punya Bapa di surga yang ada di dalam kita, yang sudah memberikan identitas yang jelas kepada kita. Engkau anak Tuhan, engkau anak Raja, engkau hamba kebenaran. Status kita itu jelas. Otoritas dia berikan, kemampuan, artinya untuk mengatasi kesulitan, kemampuan untuk mengatasi keadaan dia berikan. Yang identitas, otoritas, status kita jelas, dan saudaraku ada di dalam kita semua. Makanya saudaraku memiliki karakter ilahi, lembut dan tegas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tidak melihat masa lalu,
seperti apapun orang tua kami memperlakukan kami, seperti apapun masa lalu kelamnya hidup kami, seperti apapun rusaknya hidup kami, seperti apapun orang lain memperlakukan kami, tapi Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Engkau menyambut kami, Engkau memeluk, Engkau mencium kami, menerima kami, tidak menuntut apa-apa dari anak bungsu itu. Dia tidak tuntut, bahkan dia yang ganti pakaian yang kotor. Anak itu tidak punya kasut, tidak punya sepatu, dia yang berikan. Cincinnya sudah dia jual, cincin itu dia kembalikan lagi oleh Bapa. Bapa yang akan lakukan, Bapa yang pulihkan, Bapa yang akan perbaiki. Yang penting kau menyadari keadaan. Engkau butuh Tuhan, engkau butuh Tuhan. Datang kepada Tuhan, hampiri dia, ngomong kepada Tuhan. Ini keadaanku, ini kesalahanku, ini dosaku Tuhan. Makasih Tuhan, kasih Tuhan. Ada batas waktu dalam segala sesuatu. Kalau Dia sedang memberi kesempatan, itulah kemurahannya. Tapi ingat, ada batas waktu. Selalu ada batas waktu. Kesempatan itu akan berakhir selagi masih ada kesempatan. Artinya, waktu kita untuk bisa memperbaiki diri. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Mari hampiri tata kasih karunia Bapa datang kepada Bapa. Apa yang Tuhan inginkan untuk hidup, miliki karakter ilahi, lembut tapi tegas, lembut tapi tegas. Hati yang lembut adalah hati yang terbuka terhadap pengampunan, hati yang belajar mau menerima orang lain apa adanya. Tapi di balik kelembutan harus ada ketegasan. Tidak kompromi terhadap dosa. Tidak bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya Engkau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau-Allahku yang setia. Kau-lah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu.
terbukti di sepanjang hidupku bersamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kau sembahku, Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dia setia dengan perjanjiannya. Engkau yang sedang sakit, Tuhan bilang, kalau engkau percaya, maka aku akan sembuhkan. Engkau yang sedang mengalami jalan buntu, hari ini Tuhan bilang, datang kepada dia, maka engkau menemukan jalan keluar. Dia pegang perjanjiannya dalam hidupmu. Karena kita punya Allah yang setia, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu, kami berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tanggal 24 berarti minggu depan tanggal 17, 2 minggu lagi, kita ibadahnya itu jam 7 malam. Ya, karena kemarin kita sudah dapat informasi Pak Roni Daud dengan Ibu datang jam 2 berangkat dari Jakarta, jadi kita mulai ibadah jam 7 malam. Pagi kita tidak ada ibadah. Tanggal 24 Oktober, khusus tanggal 24 Oktober, kita ibadahnya jam 7 malam. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari Rabunya tanggal 27 setengah 8 nanti kita akan buat acara couple meeting. Jadi yang belum menikah pun boleh ikut. Ya, bukan tidak boleh, oh ini kan saya belum menikah atau saya masih sendiri, enggak, boleh ikut untuk bekal buat kita. Ya, hari Rabu jam setengah 8 malam tanggal 27 kita buat acara couple meeting. Nanti setelah kami turun dari kapal kira-kira setengah 7 malam, mungkin sekitar bisa rapi-rapi setengah 8 kita akan mulai. Mengenai tempatnya nanti kita akan bondingkan, nanti kita akan info kepada Bapak Ibu. Ya, untuk yang di luar kota nanti kita akan live juga. Ya, untuk yang di luar kota yang membutuhkan tidak bisa datang ke Padang, nanti bisa acaranya ini lagi. Kita akan rekam juga. Ya,
Kita berharap kita boleh diberkati dengan kehadiran dari Bapak Roni Daud selama beberapa hari ini ada di Padang, Sumatera Barat. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang Bad Call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara daripada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes dan Yakobus ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Zion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saya pergi ke sana, saya akan ditunjukkan Mount Tabor. Gunung Tabor, bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada satu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus enggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kaisarea Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rests upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king. Ya, bukan cuma live by the book. Bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya. Langsung from heaven, from the Father. Ya. This is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu. Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord.
Sebab kita tidak bisa berkata, no Lord, kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu, favor upon favor, kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you, warga kerajaan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang boleh Engkau taburkan di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan. Pakai kami Tuhan Yesus menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ampuni Tuhan jika selama ini banyak sekali perbuatan kami, tingkah laku kami yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ampuni kami Bapa. Pada saat ini, pada hari ini kami berjanji di hadapan Tuhan, bahwa perbaharui kami Tuhan, pakai kami, agar lewat hidup kami banyak perbuatan kasih yang boleh kami lakukan, sehingga memuliakan nama-Mu Tuhan lewat kehidupan kami. Bapak, terima kasih buat pada hari ini Tuhan, di mana hamba-Mu Pendeta Yohanes Beni yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Berkati Bapak Gembala kami ini Tuhan, beserta Ibu Esther. Pakai lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala kami yang ada di pusat, untuk Bapak Timotius Arifin dan Roni Daud. Berkati mereka Tuhan Yesus, berikan mereka hati yang terus berjaga-jaga atas kehidupan kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini buat pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden kami beserta menteri-menteri yang ada Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau, agar setiap keputusan yang mereka ambil kiranya itu berasal daripada Tuhan. Berkati setiap aparat keamanan yang ada, baik sipil maupun militer, Yesus. Begitu juga dengan kota kami yang kami kasih ini Tuhan. Berkati kota ini, jamah kota ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa damai sejahtera akan kota ini adalah
damai sejahtera kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini Tuhan Yesus. Engkau tahu segala isi hati, tak ada tersembunyi bagimu. Tuhan, saat ini jika ada jemaat-Mu Tuhan yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Angkat beban mereka Tuhan Yesus. Jika dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, sembuhkan Bapa di surga. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan keluarkan tangan-Mu, berikan pertolongan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati anak-anak Tuhan Yesus, yang studi, yang sekolah, yang bekerja, yang berusaha Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, yang menjadikan beruntung dan berhasil. Terima kasih juga Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Baik yang memberi persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur, atau bahkan perpuluhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang membelas, yang berlimpah-limpah ganas. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percayakan kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan kasih karunia. Kami tidak ragukan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Pertolongan Tuhan tak akan pernah terlambat bagi kami setiap yang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, itu akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah satu sama yang lain dari tempat ini, menuju ke rumah kami masing-masing. Berkati lindungi kami dalam perjalanan kami Tuhan. Sertai kami dengan kasih-Mu. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, dan lepaskan kami dari segala kecelakaan berbahaya. Dan sebelum kami berpisah-pisah Bapa di surga terlebih dahulu, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Doaku, mari kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan, mengangkat tangan kita. Sudah dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan, menuntun kita dan membimbing dari mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari berkati. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.